Oke, jadi welcome back again to my channel di Bayi Aceh. Selamat pagi buat semuanya, karena aku nge-shoot suara ini dalam keadaan pagi dan memang menghindari yang namanya suara ayam, tapi tetap ada suara ayam yang ternyata, dan karena sudah dikejar oleh jam tayang, jadi aku harus buat video ini. Oke, jadi hari ini aku membuat bullet journal with no effort. Kenapa aku bilang no effort? Karena aku di sini nggak ada yang namanya ngukur. Ada sih ngukur ya, tapi kayak aku benar-benar sesuai dengan keinginan aku, mau gambar apa, mau nulis apa, mau ya pokoknya intinya tidak ada kayak ide-ide sebelumnya, nggak ada kerangka juga sebelumnya. Aku buat ini cuman dengan inisiatif sendiri aja. Karena aku melihat salah satu YouTuber juga ada yang melakukan hal yang sama, jadi dia buat bullet journal dengan idenya dia tanpa dia harus buat kerangka terlebih dahulu. Jadi kadang hal kayak gini menurut aku lumayan bagus sih, karena kita bisa yang namanya lebih mengasah diri supaya apa sih namanya, jadi berpikir secara spontan ya begitulah. So in here aku sebenarnya I don't know, Oktober itu sebenarnya masuk ke dalam fall or winter, I don't know, but memang sih Oktober itu kan kesannya adalah mengenai itu ya, paling kita tahu adalah Halloween, so there's pumpkin and then pumpkin spice latte ya, but eventually tahun lalu aku sudah buat dengan tema terima kasih, ada suara ayam, jadi aku sudah buat temanya itu adalah Halloween theme, and then itu pertama kalinya aku buat di mana bullet journal aku itu di tiap page-nya itu beda-beda. Effortnya emang bener-bener kerasa sih ya, cuman semakin kesini aku mulai merasa bahwa bullet journal ini sebenarnya lebih kepada kita untuk memudahkan hidup kita. Jadi kayak somehow kalau misalkan memang tidak bisa bener-bener total secara maksudnya bagus dan harus benar-benar artsy, memang karena gimana sih, harus wait I'm thinking about it, apa yang namanya ya, lebih kepada functionality, jadi lebih kepada functionality-nya dia sebagai sebuah jurnal yang buat mencatat semua hal-hal atau men-schedule kegiatan yang kamu lakukan satu hari itu. Jadi karena aku merasa bahwa ya bullet journal itu lebih kepada ke arah sana, sehingga aku berpikir maybe kadang-kadang kita nggak perlu terlalu harus bener-bener artsy gitu, jadi kayak bener-bener disesuaikan dengan kondisi teman-teman kayak gimana. Kalau misalkan memang lagi nggak niat atau mungkin lagi merasa beban juga, it's okay untuk sometimes mencoba hal baru atau tidak melakukan sesuai dengan yang seperti kemarin gitu. Dan kebetulan hari ini aku sebenarnya sudah lama banget vakum dari bullet journaling kemarin, karena aku sudah buat layout untuk sampai ke September ya. Jadi untuk yang sekarang ini, this is the first time since like 6 months maybe aku belum menggambar atau memakai bullet journal aku. So in here aku choose memang theme-nya itu lebih ke tone down, jadi kayak coklat, kemudian warna biru yang agak biru dust gitu, terus kemudian juga aku choose warna yang kuning, kemudian kuningnya juga agak light, kemudian ada warna green-nya juga light gitu, karena memang I don't know, seems like October is like fall theme. Di situ juga kerasa kalau misalkan Oktober ini adalah waktu yang benar-benar, karena kita sudah sampai ke the end of the year, hampir the end of the year, jadi ya toningnya itu lebih kalem aja lah gitu, dan makanya aku pakai warna grey and something like that. Dan ini emang benar-benar custom sih ya, emang kalian itu pinginnya gambar apa. Dan satu weekly spread itu nggak perlu harus benar-benar waktunya kotaknya itu dipikirkan, karena bullet journal itu konsepnya adalah untuk membantu kalian gitu loh sebenarnya, untuk membantu kalian untuk merangkai jadwal, untuk membantu kalian lebih memiliki ide-ide art gitu. Jadi nggak harus kita tuh benar-benar pakem satu hari itu harus satu lembar itu harus begini. It's okay to have some kind of
sebelumnya kita sudah mendata atau membuat sebuah ide gitu, tapi pada nantinya ini lebih ke functionality aja kayak gitu. And here, jadi aku di sini randomize banget kontaknya, kayak random banget, nggak tahu berapa besarnya, nggak tahu apanya. Jadi kayak I only do this because I think it suits myself gitu. Dan di sini weekly spread-nya memang bener-bener so simple. Actually aku nggak banyak punya gambar-gambar karena for me today is more like myself mengembangkan pikiran-pikiran dalam diriku aja sih gitu. Oke. So, untuk tema bulan ini sebenarnya aku lebih ingin menekankan kepada kalian kalau misalkan everyone can do a bullet journal gitu loh. Jadi semua bullet journal ini nggak cuma buat orang yang ingin artsy atau ingin harus bisa art juga, harus bisa gambar, harus bisa ya pokoknya intinya punya ide-ide menarik. Karena menurut aku bullet journal itu bagus banget buat kalian yang punya pikiran-pikiran yang punya terschedule dan memang juga suka hal-hal yang customize gitu loh. Dan di sini tuh aku merasa selama hidupku ini, selama 2 tahun ini aku bullet journaling itu benar-benar membantu aku gitu loh. Nggak tahu kenapa aku dulu tuh nggak nyaman sama journal-journal yang ada. Terus sekarang dengan tahu bullet journal and aku bisa buat customize sendiri. So it means that bullet journal ini hanya untuk aku dan emang hanya gambar-gambar serta ide-idenya tuh aku doang yang tahu gitu loh. Jadi I don't know, dan somehow bullet journalnya membuat otakku untuk kreativitas dan sesuatu hal baru tuh lebih berkembang karena kan kita mikirin gitu loh apa yang mau dibuat gitu. That's why aku pengen teman-teman tahu bahwa everyone can do this kok. And in here aku memang catat books to read because I'm into books right now. So banyak banget buku yang aku pengen baca dan this month aku mungkin punya Oke, ada sedikit intervention. Jadi aku emang nulis beberapa hal di books to read, buku apa aja. Oke, jadi di sini lihat aja garis aku tuh nggak ada yang benar-benar lurus gitu loh. Jadi banyak yang bengkok dan segala macam. Tapi emang itu idenya untuk bulan ini gitu loh. Aku nggak pingin terlalu kayak monoton dan benar-benar harus lurus atau mungkin harus sesuai dengan garis-garisnya kayak gitu. Aku namain books to read karena I don't know, maybe I can draw something there and then menghabiskan beberapa buku yang aku pengen habiskan di bulan ini gitu. And this is a spread, this is the new spread that I encounter, jadi aku yang masukin ke dalam sini. Itu yang baru itu adalah ini. Aku nulis beberapa hal, lihat kan garisnya lagi-lagi nggak lurus dan but I'm okay with that karena menurut aku yang tadi kamu buat bullet journal lebih ke functionality, as long as it's look good for me dan memang penting buat aku ya udah it's okay. Jadi di idea spread ini kalian bisa nulisin seperti ide-ide yang pengen kalian masukkan ke bulan itu. Misalkan kalian punya YouTube atau kalian punya bisnis or something like that ya tulis aja di sini gitu. Jadi idea spread ini sebenarnya menggantikan posisi dari braindump aku sih karena aku nggak tahu kalau aku buat braindump yang kemarin itu kan satu kertas hanya untuk semua hal gitu, tapi ternyata braindump itu lebih tidak rapi gitu aja sih, jadi mungkin buatin kotak-kotak gini lebih nyaman. Oke. And then I'm doing this, taking the cap and here the last one itu adalah membuat yang namanya schedule. What is this? Monthly spread. Yes, maybe monthly spread namanya. Jadi ini lebih ke kalender ya, kalender yang dibuat secara manual gitu. Dan look at that, bagian bawahnya pun tidak sama guys. Tapi for me again, this is what we call as beautiful error. Okay.
benar ini juga stress reliever banget buat kita yang mungkin sehariannya banyak hal-hal yang dilakukan dan kadang-kadang merasa down. Jadi stress reliever actually, dan you can eventually lihat-lihat juga di YouTube, banyak banget yang menjelasin dan juga buat tema-tema lucu gitu loh. Oke. The last one actually adalah skill and goals. Jadi aku selalu buat habit tracker namanya sih, tapi karena di habit tracker ini aku ganti namanya skill and goals karena beberapa hal itu adalah goals aku, bukan skill gitu loh. Jadi ya udah, so simple. So ini dia bullet journal spread for October. Hope you like it.